Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nova Kristianti MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini Zahwa Putri Dewi Jayanti dari Akuntansi Syariah 2B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan adalah kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dengan tulisan yang aslinya. Di dalam reproduksi bacaan terdapat 8 kegiatan, yaitu yang pertama ringkasan. Ringkasan adalah upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk yang singkat dan padat. Adapun ciri-ciri dari ringkasan yaitu keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang terperinci itu dihilangkan sehingga benar-benar menjadi sari tulisan tanpa hiasan. Yang kedua yaitu peringkas, tetap harus memperhatikan urutan pikiran penulis beserta pendekatannya. Yang ketiga yaitu bacaan yang dapat diringkas berupa buku, bab dalam artikel, makalah ataupun skripsi. Yang keempat yaitu pajak ringkasan berkisar antara 1/5 sampai 1/10 dari karangan asli. Kegiatan kedua dalam reproduksi bacaan yaitu ikhtisar. Ikhtisar adalah penulisan dari pokok-pokok masalah dan penulisannya tidak diharuskan berurutan. Boleh dengan secara acak atau juga disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema isi dari sebuah wacana. Adapun ciri-ciri dari ringkasan dari ikhtisar adalah yang pertama, bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. Yang kedua yaitu dengan bebas menggabungkan kata-kata tetapi tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga yaitu urutan gagasannya tidak perlu diperhatikan. Yang keempat yaitu merupakan sebuah tulisan yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. Yang terakhir yaitu contoh ikhtisar dapat ditemukan dalam penulisan tema berita, teras berita atau LED dari surat kabar, sampul belakang buku atau kilasan berita. Kegiatan ketiga dalam reproduksi bacaan yaitu resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Ciri-ciri dari resensi yaitu pertama, bertujuan untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca, sehingga pembaca mendapat gambaran tentang bacaan tersebut sebelum memutuskan akan membaca secara lebih mendalam atau tidak. Yang kedua yaitu terdapat penjelasan tentang kelemahan dan kelebihan buku. Yang ketiga yaitu terdapat judul resensi, identitas buku, serta ulasan buku. Kegiatan keempat dalam reproduksi bacaan yaitu rangkuman. Rangkuman adalah bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Adapun ciri-ciri dari rangkuman yaitu pertama, mengambil gagasan pokok atau bagian-bagian yang penting dari sebuah tulisan asli. Yang kedua yaitu panjang rangkuman tidak boleh lebih dari 1/3 panjang naskah asli. Yang ketiga yaitu struktur wacananya tetap tidak berubah dan sesuai dengan unsur teks bacaan. Selanjutnya kegiatan yang kelima dari memproduksi bacaan yaitu sintetis. Sintetis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Adapun ciri-ciri dari sintetis yang pertama yaitu terdapat banyak pendapat. Yang kedua yaitu adanya perbandingan dalam pendapat tersebut yang dinyatakan oleh peresensi. Kegiatan yang keenam yaitu abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Adapun ciri-ciri dari abstrak yaitu yang pertama, panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau berkisar 150 sampai 400 kata. Yang kedua yaitu abstrak dicantumkan teratas dan terdepan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan.
Yang ketiga yaitu umumnya abstrak ditulis dalam bahasa Inggris jika karya ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia, atau abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia jika karya ilmiah ditulis dalam bahasa Inggris, atau kedua-duanya yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kegiatan ketujuh yaitu simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral, juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Simpulan juga memiliki arti sebagai sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Adapun ciri-ciri dari simpulan, yang pertama yaitu berisi pokok pembicaraan, yang kedua tidak berbelit-belit, yang ketiga yaitu menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta, yang keempat yaitu berupa fakta dan jelas. Kegiatan yang kedelapan dari memproduksi bacaan yaitu sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita, seperti cerpen, novel, roman, dan karya-karya sastra lainnya atau karangan. Adapun ciri-ciri dari sinopsis, yang pertama yaitu alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir serta kronologis dan tepat. Alur atau plot sinopsis sebaiknya sama dengan alur cerita yang asli. Yang kedua yaitu bahasa yang dipakai hendaknya memakai jenis bahasa persuasif atau berupa kalimat ajakan dan bujukan agar calon pembaca tertarik untuk membaca bukunya. Yang selanjutnya yaitu menampilkan konflik secara detail, ringkas, serta menarik. Yang keempat yaitu membuat penasaran calon pembacanya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya semua kegiatan dalam memproduksi bacaan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama menyajikan penjelasan yang secara singkat dan padat guna memudahkan pembaca untuk memahaminya. Meskipun memiliki tujuan yang sama, tetapi terdapat perbedaan dari kedelapan kegiatan reproduksi tersebut. Perbedaannya bisa dilihat dari ciri-ciri yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.